Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, atasi haid dengan baik. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021290326644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Novianti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Pagi, Mas Raden. Oke, selamat datang di Bincang Sehati, Dok. Dok, hari ini kan kita akan membahas bagaimana sih cara mengatasi haid atau menstruasi dengan baik seperti itu. Karena kita tahu menstruasi atau haid lebih ke sebelumnya ya, seperti Ya. PMS seperti itu, yang kemudian menjadi momok nih untuk perempuan. Tidak hanya untuk si perempuannya saja, orang-orang yang ada di sekitar, apalagi yang sudah punya suami atau pasangan seperti itu seringan uring-uringan gitu kan, sering uring-uringan seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang menstruasi atau haid, bagi mereka yang mungkin belum pernah mengalami akan menuju ke pubertas, sebenarnya haid atau menstruasi itu apa sih, Dok? Jadi haid itu adalah proses keluarnya darah dari vagina atau liang senggama yang terjadi bulanan. Tapi pada wanita ya, Pada pastinya. Tidak semua laki-laki ya? Iya. Oke. Jadi itu merupakan siklus bulanan alamiah. Gitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang haid atau menstruasi, ketika itu menjadi bulanan, hal yang terjadi setiap bulan seperti monthly gitu ya. Apa sih yang terjadi dengan tubuh perempuan ketika mereka mengalami haid atau menstruasi, Dok? Nah, jadi ketika sindrom PMS ya, sebelum haid sampai menjelang haid, itu rata-rata semua wanita itu merasakan payudaranya bengkak, payudara rasa lebih besar gitu. Jadi lebih kalau kesenggol sedikit lebih nyeri. Kemudian perutnya rasa lebih kram gitu. Ada yang mengalami lemah, letih, lesu, pusing, nyeri kepala gitu. Jadi kurang bergairah, jadi lebih sensitif gitu. Tapi apakah memang itu semua akan terjadi pada setiap perempuan? Keluhannya sama seperti itu atau Rata-rata yang terjadi pada rata-rata pada wanita itu nyeri kram perutnya ya, karena kram perut itu disebabkan karena pelepasan dari mediator inflamatori. Inflamatori itu peradangan. Jadi pelepasan mediator namanya prostaglandin. Jadi ketika haid itu hormon mediator inflamasi prostaglandin itu terlepas. Nah itu yang menyebabkan kram sekitar rahim gitu, rahimnya berkontraksi untuk mengeluarkan darah sehingga dinding-dinding rahim yang tadinya mengalami penebalan, yang tadinya siap untuk dibuahi tapi karena ternyata tidak dibuahi, jadi akhirnya meluruh dindingnya. Jadi akhirnya suplai oksigen yang di sekitarnya itu juga terhambat, jadi berkontraksi sehingga nyeri. Itu rata-rata wanita mengalami itu. Tingkat nyerinya berbeda-beda antara satu wanita dengan yang lain. Gitu. Jadi ada yang nyerinya ringan sampai nyeri berat. Makanya ada yang sebut namanya dysmenorrhea atau nyeri haid. Oke. Tapi kalau dari sisi atau faktor usia nih, Dok, idealnya di usia berapa sih seorang anak perempuan udah akan mengalami haid atau menstruasi? Kalau mungkin dulu kan agak lebih dewasa ya, maksudnya di usia berapa gitu. Tapi sekarang itu kayak saya nggak ngerti apakah memang sudah masuk di usia idealnya atau belum, ketika anak-anak SD pun sekarang sudah ada juga loh yang menstruasi. Itu gimana sih, Dok? Menurut jurnal American College of Obstetrics Gynecology, rata-rata usia menstruasi itu 12-13 tahun. Tapi ada yang lebih awal munculnya, 8 tahun, 9 tahun. Ada juga yang lebih telat 15 tahun. Nah, yang biasanya itu munculnya yang lebih telat itu biasanya ada underlying disease. Jadi ada penyakit penyerta seperti diabetes mellitus tipe 1. Nah, kalau yang lebih awal itu biasanya dipengaruhi juga ada environment. Jadi lingkungan, nutrisi, kemudian stres dari makanan juga bisa. Oke. Nanti kita akan lanjutkan beberapa faktor pemicunya, tapi kita harus baca DM Instagram dulu, Dok, yang sudah masuk di DM Instagram @bincangsehati.tv. Kita lihat terlebih dahulu dari siapa ini. Dari @yuyunwidiarti, dari Mbak Yuyun ya. Dok, saya kalau haid sering merasa nyeri, mau minum obat nyeri haid tapi katanya bisa buat rahim kering. Itu betul nggak ya, Dok ya? Oke. Pas haid nyeri, pingin minum obat nyeri tapi takut bikin rahimnya kering. Itu betul atau enggak?
jelas mitos ya. Oh gitu. Kalau bikin rahim kering itu jelas mitos. Tapi kalau pada saat haid nyeri, terus kita atasi dengan minum obat anti nyeri, ah, itu fakta. Seperti yang tadi saya jelasin, kalau kita lagi haid itu nyeri disebabkan karena mediator-mediator peradangan dilepaskan. Nah, antiprostaglandin itu ada pada obat anti nyeri. Jadi obat anti nyeri yang bisa dijual di pasaran bebas itu mengandung antiprostaglandin. Nah, jadi pada saat haid itu seorang wanita akan melepaskan mediator inflamasi atau peradangan namanya prostaglandin. Jadi kita hambat dengan antiprostaglandinnya. Jadi obat anti nyeri itu bisa membantu mengurangi nyeri haid. Tapi kalau membuat kering itu jelas mitos ya. Karena tidak ada hubungannya dengan kondisi lingkungan rahim tersebut gitu, basah atau kering itu tidak ada hubungannya, karena dia hubungannya hanya menghambat prostaglandin ini keluarnya makin banyak gitu. Jadi dengan jenis obat yang biasanya paracetamol, nah itu mengandung antiprostaglandin. Jadi antinya dari prostaglandin jadi langsung diblok sehingga mengurangi rasa nyeri. Tapi nggak apa-apa dok, maksudnya ketika haid atau menstruasi merasa nyeri terus kita minum obat nyeri gitu, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu juga nggak bikin ketergantungan ya. Gitu. Beberapa wanita biasanya bertanya ke saya, dok nanti kalau setiap bulan saya pakai. Nah itu bisa tergantungan nggak? Jawabannya tidak, karena itu bukan seperti obat-obat narkotika. Kalau obat-obat narkotika mungkin kita ada efek ketergantungan ya. Kalau ini bukan golongan narkotika, dia kita ambil efek antiprostaglandinnya itu untuk memblok enzim prostaglandin yang dikeluarkan dari tubuh pada saat haid gitu. Mediator peradangan. Peradangan itu akhirnya membuat kita kalau pada saat haid nyeri. Jadi seorang wanita terjadi pelepasan mediator peradangan setiap bulannya itu bervariasi. Ada yang banyak jumlahnya, ada yang sedikit. Nah kalau yang sedikit mungkin bisa dengan obat-obat pereda nyeri. Nah kalau yang banyak itu kita mesti konsultasikan kembali ke dokter kandungan, karena nanti pasti ada penanganan lebih lanjut dengan menggunakan obat yang lain jenisnya. Oke, berarti tidak menimbulkan adiksi, ketergantungan, dan tidak ada dampak buruknya kalaupun harus mengonsumsi obat nyeri gitu ya dok ya? Iya, tidak apa-apa. Tapi apakah memang ketika ada seorang perempuan seperti Mbak Yuyun kemudian itu di bulan 1 nyeri gitu terus minum obat, apakah di bulan kedua memang akan terus mengalami nyeri atau pas di periode bulan pertama aja dan itu bisa berubah-ubah kondisinya dok? Nah, nyeri yang dimaksud itu harus diperhatikan. Nyerinya apakah nyerinya itu setiap bulan atau sampai tidak bisa melakukan aktivitas. Misalnya harusnya kan kita lagi haid walaupun nyeri tapi bisa melakukan aktivitas. Kalau sampai menghambat aktivitas, nyerinya setiap bulan sampai guling-guling, nah itu harus berkonsultasi dengan dokter obstetri dan ginekologinya, karena itu ada penyakit yang namanya endometriosis. Endometriosis itu radang pada endometrium sehingga menyebabkan nyeri haid yang luar biasa. Gitu. Oke. Jadi tidak sama dengan nyeri haid sewajarnya. Jadi nyeri haid itu ada yang ringan, ada juga yang berat. Gitu. Kalau sudah berat pasti ada apa-apanya nih, pasti ada penyakit lainnya. Oke, memang alamiahnya ketika menstruasi atau PMS itu memang ada rasa-rasa nyeri ya dok nyeri, ya? kram, karena pada saat keluar darah rahim itu berkontraksi memeras gitu untuk melunturkan jaringan-jaringan yang ada di dinding endometrium, dinding rahim, sehingga ada perasaan nyeri. Sama seperti saat seorang wanita mau melahirkan, itu kan terjadi kontraksi juga karena rahimnya memeras, jadi supaya isinya keluar gitu. Tapi rasa sensasi itu berbeda-beda antara yang wanita yang satu dengan wanita yang lain. Ada yang nyerinya ringan atau sangat ringan, atau biasa ada yang nggak nyeri. Bisa mungkin karena ambang nyerinya itu rendah, karena dipengaruhi juga ambang nyeri rendah dan ambang nyeri tinggi. Kayak misalnya mungkin kalau ke toel sedikit ada beberapa wanita yang nyeri, kalau yang lain enggak gitu.
Oke, berarti intinya itu alamiah ketika ada rasa nyeri seperti itu ya, Nyeri, ketika kram, nyeri itu kram itu alamiah. sudah alamiah seperti itu. Ya, Tapi kemudian harus dikonsultasikan kalau setiap akhirnya nyerinya setiap bulan terjadi dan tahapnya sudah mungkin yang agak sedang hingga ke berat seperti itu. Dok iya ya, berarti sampai ada mengganggu aktivitas. sampai mengganggu aktivitas, Jadi sampai mungkin guling-guling karena iya, kesakitan atau seperti betul. apa, itu memang harus segera dikonsultasikan, jangan hanya berharap dari obat nyeri aja ya dok ya, karena Iya, mungkin ada sesuatu di situ. iya. Oke dok, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Yuyun Winarti yang sudah DM Instagram kita. Nanti kita akan lanjutkan, ini saya tertarik untuk kemudian membahas tentang darah yang keluar tuh katanya darah kotor. Apakah memang itu darah kotor atau tidak, dan sebenarnya itu darah apa? Nanti kita akan bahas. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, atasi haid dengan baik. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Novianti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kalau kita berbicara tentang haid atau menstruasi, ini banyak kemudian yang beredar atau berkembang di masyarakat kita. Saya tidak tahu ini dari medis atau non medis, ini mitos atau fakta gitu. Banyak yang bilang bahwasanya haid itu adalah darah kotor gitu. Saya nggak ngerti apakah di dalam tubuh kita ini ada darah bersih, ada darah kotor, dan kalaupun itu bukan seperti itu darah apa sebenarnya dok? Jadi sebenarnya darah itu ya namanya di mana-mana darah pasti kotor. Jadi Oke. itu jelas mitos ya. Darah darah itu yang keluar itu karena dinding dari rahim atau dinding endometrium itu yang tadinya menebal. Jadi dinding endometrium itu harusnya menebal. Pada saat sel telur melepas itu dia menunggu nih di saluran telur ada nggak sperma yang datang menghampiri. Apabila tidak terjadi pembuahan maka dinding rahim itu akan menipis. Jadi dinding rahim menipis dan mengeluarkan jaringan-jaringan yang tebal di situ, kemudian meluruh. Keluarlah namanya haid. Jadi itu bukan darah kotor atau bukan darah bersih, gitu. Itu karena jaringan-jaringan yang ada di dalam rahim, yang ada di dalam dinding endometrium atau dinding rahim itu yang tadinya tebal jadi tipis, jadi terkikis keluar semua. Jadi dalam bentuk darah. Sehingga kalau seorang wanita haid itu nanti bukan cuma darah aja yang keluar. Jadi seringkali ada jaringan-jaringan. Jadi kadang-kadang saya dapat konsultasi pasien, kenapa bisa ada jaringan ya gitu. Apa jangan-jangan saya hamil gitu. Ternyata itu jaringan yang dari dinding rahim yang meluruh itu. Jadi kadang-kadang ada putih-putih. Jadi bukan darah ngocor bersih gitu aja gitu. Jadi kadang di dalamnya ada jaringan-jaringan, itu nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Oke, berarti nggak usah khawatir seperti itu ya. Dan itu bukan tidak ada darah bersih, darah kotor, memang itu proses alamiah dari tubuh itu sendiri di perempuan seperti itu ya. Nah, kalau berbicara tentang proses haid itu sendiri, sebenarnya waktu atau durasi yang ideal bisa dikatakan normal atau sehat menstruasi itu berapa hari, dan tahapannya kan kita sering lihat ada yang flek atau yang darah, itu berapa lama maksimal sih dok? Jadi normalnya itu darah haid itu keluar minimal 2-7 hari. Deras-derasnya itu di hari kedua, hari ketiga. Memang selalu didahului dengan flek-flek coklat dulu, kemudian paling 1 hari 2 hari, kemudian darah segar, darah segar, lalu stop di 7 hari. Karena kalau lebih dari 7 hari itu ada lagi namanya penyakit. Dibagi lagi seperti namanya menometroragia. Jadi menometroragia artinya meno itu jumlah volume dari darahnya itu banyak, lebih banyak dari normalnya. Normalnya itu 30-70 cc. Jadi kalau menstruasi maksimal 70 cc. Kalau seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 70 cc itu ada penyakit yang nama kita sebut metroragia. Menoragia. Kalau keluarnya 1 kali 2 bulan, 2 kali dalam sebulan. Jadi antar periode siklus haid itu harusnya 1 kali aja, ini jadi 2 kali. Jadi 1 bulan 2 kali itu namanya metroragia. Jadi ada yang penyakit yang namanya menometroragia. Jadi di mana volume darahnya lebih dari 70 cc, 1-2 jam ganti pembalut,
banyaknya juga lebih dari 7 hari. Kadang bisa sampai 14 hari, bisa sampai 20 hari. Wow. Ya, itu Oke. namanya ada penyakit. Dan itu Mhm. harus dicek. Apakah bisa aja kemungkinan karena tumor ada Oh. di dalam rahimnya. Yang paling buruk biasanya cancer. Bisa juga karena gangguan keseimbangan hormonal, biasanya pada anak-anak remaja. Karena stres juga bisa, banyak penyebabnya. Gitu. Jadi maksimal harus di 7 hari, nggak boleh lewat dari 7 hari. Oke, berarti memang idealnya adalah 7 hari. Hari pertama itu mungkin flek coklat, 2 ketiga ini yang deres-deresnya, habis itu sisa-sisa seperti itu ya. Maksimal di 7 hari. Kalau memang siklusnya udah agak beda, ini memang harus segera konsultasi gitu ya. Oke dok, ini sudah ada penelpon, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Pagi, Ini dengan siapa dengan Ibu? Dewi. Ibu Dewi di mana Ibu Dewi? Di Depok. Ibu Dewi di Depok. Silakan Ibu Dewi. Ya. Selamat pagi, Dokter Novi. Pagi, Bu Dewi. Begini dok, saya bukan punya, kalau saya cerita dulu. Jadi bulan kemarin kalau saya datang bulan kan siklusnya 1 minggu. Dan biasanya di hari kedua atau hari ketiga itu lancar. Cuma minggu ini kurang lebih di tanggal 12 sepertinya saya datang bulan. Itu di hari ketiga keempat itu biasa dok, jadi nggak terlalu banyak. Cuma kan saya kan karena olahraga, jadi saya biasanya keramas gitu loh dok. Jadi kalau saya sudah keramas, itu pasti dia akan berhenti gitu loh dok. Jadi besok baru datang bulan, maksudnya besok baru datang bulan lagi gitu loh dok. Seperti itu gitu. Jadinya karena mungkin setiap hari karena saya olahraga terus setiap hari juga keramas ya gitu, jadi nggak beraturan gitu loh dok, kadang-kadang ada kadang tidak gitu. Dan ini di hari kelima baru deras gitu loh dok, seperti itu, baru lancar seperti itu dok. Apa pertanyaan saya, apakah mempengaruhi kalau kita keramas begitu loh dok? Ada pengaruhnya nggak untuk kita keramas gitu pada saat kita lagi datang bulan seperti itu dok? Oke, Dokter Novi ada yang ingin ditanyakan? Nggak cukup. Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, atau Soalnya kira-kira kan, silakan Bu ya. Dewi, silakan. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, jadi seperti itu gitu. Jadi hitungannya ini udah hampir seminggu lebih dari tanggal 12 itu gitu. Dokter ada yang tanyakan lagi atau tidak jelas? Mau nanya usia, berat badan, atau mungkin ada keluhan-keluhan yang lain? Usianya berapa ya? Usia berapa Bu Saya Dewi? 29 dok. Oh, 29 masih 29. muda. Sudah menikah ya? Cuma saya pakai alat ini ya dok ya, maksudnya pakai KB gitu. Oh, ada kontrasepsi spiral ya? Iya, saya pakai spiral dok gitu. Soalnya kan biasanya kalau kata orang kan kalau pakai spiral kan haidnya bakal lancar, tidak mempengaruhi. Cuma kok ini kalau saya bilang tumben kok bisa, kok tumben kayak begini gitulah bahasanya ya dok ya, maaf sebelumnya gitu. Kok tumben kayak begini, apakah ada mempengaruhi juga seperti itu dok? Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Kita akan coba jawab ya. Bu Dewi di Depok ini 29 tahun, ada spiral juga, yaitu suka olahraga, ketika mens olahraga juga pas keramas berhenti gitu. Gimana ini? Kalau keramas hubungannya dengan deras atau berkurangnya aliran darah itu jelas mitos ya. Karena sama sekali nggak ada hubungannya. Deras atau lamanya itu darah haid itu ada erat hubungannya dengan pemakai spiral. Jadi pemakai KB spiral itu ada hubungannya erat. Kenapa? Karena spiral itu membuat peradangan pada rahim. Nah, sehingga pada saat meluruh, dinding rahim meluruh, lebih banyak jumlahnya gitu. Nah, kalau rata-rata pemakai pengguna spiral itu 7 sampai 14 hari. Ada yang 10 hari, ada yang 14 hari. Itu nggak apa-apa, masih normal gitu. Kalau ibu yang dari Depok ini 7 hari, Ibu Dewi, bagus itu kalau cuma 7 hari. Itu artinya walaupun saya bilang tadi rata-rata 2 sampai 7 hari. Lebih dari 7 hari nggak bagus. Iya, betul. Kalau lebih dari 7 hari nggak bagus, itu berarti ada penyakit-penyakit lain atau pengguna obat-obatan hormonal atau pemakai KB gitu, KB spiral. Nah, jadi kalau lebih dari 7 hari untuk para pengguna KB spiral masih dalam rentang normal. Kalau pas keramas terus jadi berhenti gitu, dari stop, itu mungkin
kebetulan aja ya, karena apa, pembalut itu mungkin sering diganti atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas itu tidak mempengaruhi jumlahnya. Kalau kayak gitu enak juga kita, mending keramas aja ya, biar cepat Tapi kan berhenti. akhirnya periodenya kepotong-potong seperti itu. Nah, itu pemakaian pembalut. Mungkin itu belum lancar ya. Kalau memang cuma 1 kali, kalau setiap bulan seperti itu terus, ada baiknya dikonsultasikan. Misalnya posisi spiralnya, bagaimana dengan posisi spiral? Misalnya kalau hati-hati juga nih untuk pengguna spiral. Kalau posisi spiralnya melorot, ada mempengaruhi juga gitu. Kalau posisi spiralnya harus pada tempat yang pas ya gitu. Jadi itu kenapa pengguna spiral itu harus rutin kontrol. Berarti mungkin kalau sudah melorot direposisi gitu ya? Iya, nanti dicabut lagi, dipasang lagi. Gitu. Oke. Olahraga, justru olahraga itu sangat disarankan pada saat haid gitu, karena dia bisa menjaga kebugaran tubuh ya, menjaga kebugaran tubuh sama menjaga kesehatan. Jadi nggak ada hubungannya dengan karena olahraga darah haidnya jadi berkurang gitu. Tapi ada kaitan dengan mungkin kalau ini kejadian, mungkin kalau pas keramas memang kebetulan itu ada pengaruh hormonal juga nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada berarti ya? Nggak ada kalau Oke. keramas. Tapi dengan olahraga juga justru malah bagus ya seperti itu. Kalaupun akhirnya di setiap akhir olahraga mau keramas juga nggak masalah. Berarti memang ada kemungkinan terbesar adalah di spiralnya itu ya. Dan harus dicek, dikonsultasikan seperti itu ya. Apabila bulan depan terulang lagi seperti itu, atau bulan depannya lagi berulang 2-3 kali seperti itu, lebih baik disarankan langsung konsultasi aja. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dewi yang ada di Depok. Kalau memang akan terus berulang, ya segera konsultasikan. Kalau mungkin terjadinya hanya bulan ini saja, kita lihat dulu bulan depan seperti itu ya, Dok ya. Karena kita kalau stres juga, dia bisa jadi mampet gitu. Ada hubungan juga dari stres ya? Dari stres. Jadi pengaruh stres, pengaruh makanan juga bisa juga berkurang atau tambah banyak. Jadi ada yang karena ini kan dipengaruhi, penyebabnya juga belum jelas ya, karena nyeri pada saat haid, jumlahnya juga itu kan penyebabnya masih karena pengaruh hormon reproduksi estrogen dan progesteron. Jadi itu dipengaruhi banyak faktor. Jadi karena mungkin waktu itu stres terus mandi agak berkurang sedikit. Gitu. Berarti memang harus ada beberapa faktor yang harus kita pelajari lebih mendalam seperti itu ya. Karena bukan cuma satu faktor aja, itu multifaktor. Oke. Tapi kalau misal dari tadi kan dokter menyebut salah satu faktornya mungkin ada dari asupan seperti itu. Memang ada makanan-makanan yang khusus tidak sih yang tidak boleh atau boleh dikonsumsi selama periode haid itu sendiri? Makanan ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari ya, untuk bukan untuk volumenya ya, bukan untuk memperbanyak atau mengurangi volumenya, tapi supaya kita menjalani haid ini lebih enak gitu, lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Jadi satu makanan junk food ya, yang mengandung garam tinggi. Nah, itu penting itu ya. Karena kita seperti yang kita ketahui, natrium itu menarik cairan. Jadi dia bikin kita badannya jadi bengkak, menarik cairan, lalu perut kita jadi kembung, gak enak gitu. Jadi itu harus dihindari pertama. Kemudian kafein pada dasarnya kafein itu bikin tekanan darah naik, terus jantung jadi berbar-bar. Jadi akhirnya mengurangi tingkat kenyamanan. Jadi kita yang lagi haid itu sudah nggak nyaman, dibikin makin berdebar-debar, makin cemas. Seperti itu ya, berarti memang harus jadi dihindari harus beberapa dikurangin harus gitu. dikurangin seperti itu supaya periode haid atau menstruasinya nyaman ya, Dok ya. Oke, Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa fit selama periode haid atau menstruasi. Baik Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, atasi haid dengan baik. Masih bersama kita semuanya, Dr. Novianti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan agar tetap fit selama periode haid atau menstruasi ya Dok ya. Kita lihat yang pertama.
Tidur siang ini mungkin seperti surga gitu ya untuk orang-orang dengan periode haid seperti itu yang bisa bilang bahwasanya wah ini enak banget nih kalau lagi haid bisa tidur siang. Tapi kan permasalahannya tidak semua wanita haid itu bisa tidur siang, apalagi bagi mereka wanita karier atau profesional. Mereka nggak bisa tidur siang kan seperti itu di kantor. Nah ini apakah memang tidur siang ini bisa membuat tubuh kita lebih fit gitu untuk perempuan-perempuan yang sedang haid? Intinya itu kita harus istirahat yang Istirahat. cukup. Iya, intinya kita harus istirahat yang cukup. Kalau ada kesempatan tidur siang ya silahkan tidur siang. Tapi kalau tidak ada kesempatan tidur siang ya berelaksasi sedikit gitu. Entah itu dalam bentuk istirahat siang 30 menit. Saya rasa sudah cukup karena dengan banyak-banyak istirahat maka tubuh akan menjadi fit lagi, Recharge lagi ya. recharge lagi akan menjadi fit lagi. Selain itu tidur siang itu dapat mengurangi perasaan-perasaan tidak nyaman seperti lemah, letih, lesu. Stres kerja juga mungkin ya? Iya. Oh. Jadi seorang wanita karir yang sedang mengalami haid gitu, tapi lingkungan kantornya banyak tuntutan, nah itu bisa memperparah. Deadline gitu ya. ya. Oke, berarti intinya relaksasi dan istirahat seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Mandi air hangat, apakah ini juga bisa menjadi salah satu faktor untuk membuat kita lebih fit ketika periode haid? Nah ini bagus banget ya, bisa dicoba ini mandi air hangat. Karena ketika kita mandi air hangat, maka otot-otot itu menjadi relaksasi. Otot-otot termasuk otot-otot panggul. Oh, Nah, jadi karena rahim itu kan berada di dalam panggul. Yeah. Jadi di sana ada persarafan, ada otot-otot, itu menjadi relaksasi, menjadi kontraksinya menjadi berkurang gitu. Diharapkan dia tidak, kalau bahasa kedokterannya kontraksi, jadi tidak meremas gitu. Otot-otot yang berelaksasi itu banyak ya, bisa otot badan, otot punggung, otot seluruh tubuh, dan juga melancarkan peredaran darah. Jadi peredaran darah sekitar panggul itu juga jadi lancar. Gitu. Jadi boleh dicoba ini, boleh bagus dicoba banget. ya. Mandi air hangat. Mandi air hangat, kalau bisa diupayakan mandinya pakai air hangat seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kurangi konsumsi garam. Nah, tadi baru saja kita bahas juga ya, Dok. Ini juga bisa membantu kita tetap fit ya. Iya. Dicoba pada saat lagi haid menghindari yang tinggi garam, makanan yang tinggi garam. Karena seperti yang kita ketahui, makanan tinggi garam itu mengandung natrium. Ya. Tubuh itu otomatis meretensi itu menyerap cairan. Jadi menyerap cairan, jadi badan kita rasanya bengkak. Makanya beberapa wanita pada saat haid itu, atau sebelum haid itu berasa badannya lebih bengkak ya, gitu. Sehingga itu kan juga nggak nyaman ya. Dia kembung karena bikin kembung. Takutnya orang lagi mood swing PMS, lagi mood swing periode haid, pinginnya makan yang memperbaiki mood, junk food, malah salah lagi ya, nambah parah seperti itu ya. Makanan-makanan yang bisa meningkatkan mood gitu ya, yang bisa hormon serotonin kita bisa keluar gitu. Hormon serotonin itu supaya kita jadi happy, itu manis-manis, tapi yang levelnya rendah. Jadi bukan seperti es krim gitu, bukan seperti itu, bukan yang kadar gulanya tinggi. Bisa diganti dengan yogurt gitu, yang low fat gitu. Jadi kalau mau makan yang manis, jangan yang gulanya tinggi. Jadi bisa meningkatkan mood juga, hormon serotoninnya bisa keluar juga. Jadi kita lebih happy ya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ngemil manis-manis kan kita juga happy gitu. Happy ya. Oke. Selanjutnya, makanan kayak nutrisi. Nah, ini yang baru saja disebut oleh dokter ya, yang kemudian bisa membuat mood kita lebih baik lagi dan bisa lebih fit ya. Oke. Kita lanjut yang selanjutnya, olahraga. Nah, ini olahraga, apakah kemudian juga bisa baik untuk kondisi tubuh ketika sedang periode haid, Dok? Olahraga itu jelas ya, karena kita ada beberapa wanita yang justru, saya lagi haid nih, lagi bete, lagi lemes, lagi pusing, males gitu. Jadi mau aktivitas berat juga males gitu. Justru itu salah. Lebih baik kita mencoba melakukan kegiatan ringan.
olahraga ringan misal, karena prinsipnya yang namanya Oke. olahraga itu meningkatkan kebugaran tubuh sama Oke. menjaga kesehatan. Oke. Jadi dengan kita berolahraga itu Tetap hormon baik ya. endorfinnya keluar. Jadi Hormon bahagia endorfin, gitu ya. iya, jadi Oke, Dok. bahagia. Sebelum kita jawab, ini ada penelpon terakhir, Dok. Kita harus angkat terlebih dahulu dan dalam waktu yang singkat ini karena kita harus segera closing. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Lisa, Pak. Dengan Lisa di mana, Bu Lisa? Di Roxy. Di Roxy Jakarta. Silakan Bu Lisa. Iya. Ya, silakan. Dengan Lisa, Pak. Ya, silakan Bu Lisa. Ini selamat pagi, Dok. Ya Pagi. pagi, Bu Lisa. Ya, mau nanya, saya kan suka kalau mengalami haid itu kan suka datangnya maju atau mundur gitu ya, tanggalnya gitu. Ya, selamat pagi dokter. Oke, maju atau mundur periodenya ya. Oke, terima kasih Bu Lisa di Jakarta. Ini kalau periodenya maju atau mundur itu sebenarnya normal atau enggak, Dok? Jadi siklus bulanan haid itu tidak ada yang sama, harusnya 28 hari. Jadi tidak mungkin 28 hari terus, makanya kita ada rentang 21 sampai 35 hari. Jadi kadang-kadang 22 hari, kadang-kadang 28, kadang-kadang ada yang 34, 35. Itu semua dipengaruhi oleh satu, makanan, lingkungan, kemudian pertambahan berat badan, nutrisi, stres kerja, stres di rumah gitu. Itu mempengaruhi. Jadi nggak apa-apa itu maju mundur karena tidak ada, jarang yang saya temui selama saya praktek. Saklek sama ya. Misalnya tanggalnya 1 itu jarang sekali gitu. Oke. Paling ada kemungkinan bulan ini 1, bulan depan 3, itu sudah bagus banget. Sudah gitu. bagus ya, berarti intinya tidak ada yang saklek sama persis ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Lisa yang ada di Roxy Jakarta. Baik, terima kasih Dr. Novi hari ini sudah hadir. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara mengatasi haid dengan baik. Sehat terus, Dok. Salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau bisa menghubungi atau follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Radha Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.